Iya, baik Pak Kwik. Jadi pemirsa ini sekedar informasi saja. Kalau Pak Kwik kan adalah seniornya di Partai PDIP ya Pak Arif ya. Pak Arif inilah seorang politikus muda yang sekarang sedang luar biasa ya. Ide-ide beliau berkaitan ekonomi. Pak Arif, ini saya menarik sekali tadi dari penjelasan Pak Kwik ya. Ternyata hidup layak bagi semua Pak. Dan saya tahu juga di bukunya Pak Arif itu ada juga satu chapter khusus Pak yang membahas tentang hidup layak bagi semua Pak. Bagaimana Pak ekonomi Pancasila ini, apakah tadi dari penjelasan Pak Kwik itu kira-kira relevansinya dengan hidup layak bagi semua dengan semangat Pancasila Pak Arif? Ya, sederhananya begini, hidup layak bagi semua itu ya dalam konteks manusia dewasa maksudnya dalam konteks ini adalah mereka bekerja juga yang layak. Nah, bekerja yang layak itu yang seperti apa? Ya mendapatkan upah yang layak. Karena dengan upah yang layak itu kalau mereka berkeluarga, mereka bisa menghidupi keluarganya, bisa menyekolahkan anak-anaknya. Kemudian ya pada akhirnya seperti yang dikatakan oleh Pak Kwik, ketika di hari tuanya dia tidak terlantar. Saya rasa gagasan ini juga yang disampaikan oleh Bung Karno ataupun Bung Hatta ya tentang perekonomian, proses pembentukan ya perekonomian Indonesia dan tujuannya. Nah, untuk mencapai satu posisi bekerja yang layak itu kan butuh pendidikan yang layak, butuh sistem kesehatan yang layak, butuh satu sistem mekanisme pasar juga yang sehat gitu loh. Kan kira-kira seperti itu sehingga kemudian tidak terjadi pasar, maksudnya dalam hal ini bukan hanya dalam konteks pasar komoditi tapi juga pasar tenaga kerja gitu ya, sehingga nggak terjadi apa yang dikatakan Pak Kwik tadi adalah eksploitasi de long parlong gitu. Nah, saya rasa beberapa hal ini saat ini sedang dicoba di crafting ya, dirajut oleh negara melalui pemerintah begitu menurut pandangan kami. Misalnya sebagai contoh begini, bagaimana kemudian kita meningkatkan taraf hidup kelompok-kelompok yang 99,9% tadi golongan usaha mikro kecil. Dari sisi omset aja mereka rata-rata saat ini mungkin kurang lebih kita bulatkan ya 70 juta per tahun. Itu omset loh ya, salesnya. Ya kan berarti kan rata-rata mungkin sekitar 6 jutaan per bulan gitu. Nah, itu kalau dipotong cost of production mungkin sisanya katakanlah cuma 30%. Ya. Gitu, hanya 2,1 juta. Dan itu harus menghidupi anak-anak, harus menghidupi istri, harus mikirin sekolah, rumah, bayar listrik dan lain sebagainya. Nah, that's why maka kemudian misalnya salah satu cara untuk mengangkat harkat dan martabat golongan-golongan usaha itu tadi itu adalah salah satunya melalui mekanisme pembiayaan agar mereka punya modal kerja yang lebih bagus agar salesnya bisa lebih baik. Tapi itu nggak cukup. Yang lain juga adalah akses pasar, kan gitu. Akses pasarnya juga harus dibuka. Pak Kwik di dalam reform besar yang saat ini sedang dilakukan dan berjalan itu sekarang itu pemerintah itu ada PP nomor 7 peraturan pemerintah nomor 7 tentang pemberdayaan, perlindungan dan pengembangan terhadap usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi, di mana misalnya di situ di salah satu yang dipersyaratkan adalah bahwa pemerintah daerah ya memiliki kewenangan untuk menetapkan bidang usaha tertentu yang sudah mapan dijalani oleh kelompok-kelompok usaha mikro dan menengah, ya terutama usaha mikro, itu tidak boleh dimasuki oleh usaha besar. Itu misalnya salah satu contoh dalam konteks untuk perlindungan dan menjaga akses pasar. Karena seringkali kemudian akses pasar yang udah mapan dari kelompok-kelompok mikro ini dianggap sebagai sebuah peluang dengan kekuatan modal, ini bisa dicaplok dengan mekanisme ya katakanlah misalnya proses digitalisasi yang ada terjadi sekarang gitu ya. Nah, itu diberikan koridor di situ. Kemudian hal lain misalnya mengenai tentang kewajiban bagi fasilitas publik yang bersifat komersial itu menyediakan 30%
dari lokasi komersialnya itu untuk kelompok-kelompok golongan usaha mikro, kecil dan menengah. Ini akses pasar. Tetapi itu juga nggak cukup, ya kan? Untuk butuh cari modal, butuh juga jaminan, ya kan? Selain memang juga pemerintah mengembangkan apa yang disebutkan dengan program penjaminan melalui lembaga-lembaga usaha yang ada, tapi juga dilakukan distribusi aset. Distribusi aset melalui misalnya salah satunya itu adalah legalisasi aset tanah ya, maupun distribusi akses tanah melalui tanah-tanah negara. Sekarang tuh ada dari reform Undang-Undang Cipta Kerja itu terbentuk ada lembaga namanya Bank Tanah. Nah, Bank Tanah inilah yang nanti akan mengelola aset-aset reform dari proses agraria reform itu. Ya, baik misalnya terhadap HGU yang sudah selesai masa berlakunya, yang kemudian tidak diperpanjang dan dikembalikan kepada pemerintah, nanti akan dikelola oleh Bank Tanah dan kemudian dialokasikan untuk kepentingan publik, baik untuk perumahan, sehingga kemudian orang yang bekerja itu ya itu dekat dengan tempat bekerjanya. Kalau sekarang kan mungkin bisa 2 jam, bisa 3 jam dari rumahnya kalau misalnya dia bekerja di Jakarta, karena harga naik secara terus-menerus begitu misalnya, sehingga kemudian kemampuan untuk beli dari upah yang diterima itu makin lama makin paritasnya itu makin lebar gitu. Dan untuk itu negara harus hadir. Saya rasa saya sepakat seperti apa yang dikatakan oleh Pak Kwik tadi, inti dari seluruh proses untuk memumikan Pancasila itu adalah institutional crafting ya. Institutional crafting itu bukan hanya dari sisi kelembagaan publiknya, tetapi juga dari sisi aturan-aturan publiknya. Termasuk dalam hal ini di dalam buku saya tulis di situ adalah partai politik juga harus mengalami proses reform ya. Kalau kita bicara mengenai negara-negara yang diceritakan oleh Pak Kwik, itu bagaimana partai politik membangun aliansi dengan kelompok-kelompok kepentingan yang didasarin oleh, maksudnya kelompok-kelompok kepentingan publik ya, buruh gitu misalnya seperti itu, petani, dan itu diperjuangkan sampai dengan pada level keputusan-keputusan publik, tingkat undang-undang maupun tingkat-tingkat aturan yang terkait dengan alokasi dan distribusi sumber daya, baik itu pembiayaan maupun dan lain sebagainya. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Dan ini memang kata kunci yang paling penting menurut pandangan kami adalah crafting institution itu, membangun peranata, membangun kelembagaan yang sifatnya kontinum. Nah, untuk itu bagi konteks Indonesia ya, menurut pandangan kami, kita juga memerlukan satu konsensus yang bersifat sustainable ya, yang bersifat sustainable artinya begini. Pak Kwik ketika beliau memerintah itu kan menciptakan satu undang-undang ya, mewariskan ya, melegasikan satu undang-undang nomor 25 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Ya, sistem perencanaan pembangunan nasional yang diterjemahkan tentu dari Undang-Undang Dasar ya, salah satunya. Nah, proses perubahan konstitusi kita itu melakukan satu perombakan yang mendasar juga terkait dengan apa yang kita sebut dengan garis-garis besar daripada haluan negara. Nah, sebagai sebuah negara yang keanekaragamannya besar, bukan hanya dari sisi penduduk ya maupun golongan, tetapi juga wilayah, menurut pandangan kami konsensus bersama dalam satu overall planning ini menjadi penting ya, sehingga kemudian kita tidak hanya tergantung kepada proses pembentukan perencanaan pembangunan yang didasari oleh visi misi presiden gitu. Ya, kalau visi misi presiden kan seolah-olah itu kan winners takes all ya, padahal kan negara ini harus dibangun oleh seluruh stakeholders gitu, dan proses untuk merumuskan itu harus ada koridornya menurut pandangan kami, dan kami melihat bahwa anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat juga lagi berproses ke sana untuk menyusun semacam pokok-pokok haluan negara, karena
kalau kita berangkat aja ya seperti negara-negara tetangga Malaysia ataupun Thailand, overall planning yang mereka masih menjalankan secara terus-menerus satu sistematika perencanaan pembangunan yang bersifat berkelanjutan dari satu tahapan ke tahapan berikutnya. Walaupun kemudian pemerintahannya dukungan politiknya berubah gitu ya, partai politik ataupun ruling partinya berubah di government, ya ruling partinya berubah. Tetapi begitu juga Jepang juga sama, ruling party bisa berganti gitu, tetapi konsensus untuk pembangunan katakanlah 5 tahun yang akan datang, kemudian itu terus menerus tetap disepakati lah kira-kira seperti itu. Dan ini yang menurut pandangan kami yang juga menjadi penting dan itu dipesankan oleh seorang ekonom ya dari Cambridge yang saya tulis di situ, Paul Collier, bahwa pembangunan ekonomi tanpa diikuti dengan pengembangan penguatan peranata kelembagaan politik itu juga akan menghadapi hambatan yang cukup serius di masa-masa yang akan datang. Darren Acemoglu juga menyatakan hal yang sama. Kenapa misalnya Meksiko yang umurnya mungkin lebih tua dibandingkan dengan Amerika Serikat bisa tertinggal jauh misalnya dalam kemajuan ekonomi dibandingkan dengan Amerika Serikat gitu misalnya seperti itu. Itu terkait memang bukan hanya membangun ekonomi tapi juga membangun peranata kelembagaan termasuk kelembagaan di bidang politik. Nah itu kemudian yang ketiga menarik tadi yang dikatakan oleh Pak Kwik ya tentang esensi manusia dalam kehidupan ekonomi dalam perspektif Pancasila gitu. Nah, kalau kita berkaca kepada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, gitu, esensi manusia dalam kehidupan ekonomi direkognisi, ya, manusia sebagai pelaku ekonomi, misalnya beraktivitas untuk mengoptimumkan sumber daya yang ada berdasarkan kemampuan yang dia miliki. Tetapi ada koridornya, kan gitu ya. Sebagai sebuah manusia itu intinya ya. Lu ya jangan greedy gitu kira-kira kan karena ada hak orang lain ya kalau ini kita bicara negara gitu maka kemudian kan koridornya ada adil dan beradab gitu. Adil itu kan yang menjadi kata kunci. Nah beradab itu juga adab itu bisa dua sisi ya kita lihat ya. Adab dalam perspektif tindakan ya, adab dalam perspektif ya peradaban ya kan, peradaban ya, kemajuan civilization gitu loh kira-kira seperti itu pencapaian yang harus kita dapatkan dalam pembangunan nasional begitu, misalnya dari yang berbasis pertanian menjadi industri, jasa dan seterusnya. Nah kira-kira mungkin seperti itu. Jadi intinya bahwa Pancasila itu tidak menafikan kedudukan manusia dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam, tetapi diingatkan bahwa sumber daya alam ataupun resources itu bersifat scarcity. Sementara manusia itu jumlahnya lebih banyak, katakanlah misalnya dari sumber daya yang ada, kebutuhan itu jumlah lebih banyak. Dan itu yang harus ada yang ngatur. Siapa yang ngatur? Yang ngatur ya negara, ya kan. Tetapi dalam negara ada institusi, ada peranata. Gitu ya, termasuk di dalamnya saya katakan ada golongan ekonomi, ada golongan sosial, ada juga golongan politik gitu. Itu Pak Hisar. Baik, jadi dua pendapat yang menurut hemat saya sebetulnya adalah sudah mulai dapat nih kerangka ekonomi Pancasila. Jadi kalau saya melihat gini Pak, pengalaman di beberapa negara juga kita melihatkan sebetulnya bagaimana sistem ekonomi yang kita anut dan kita terapkan itu setidak-tidaknya kan harus mampu nih Pak Arief dan Pak Kwik bagaimana penduduk itu kalau bisa jangan menjadi beban, harus menjadi modal bagi pembangunan. Tentunya kan pilarnya ada 3 nih Pak. Persis seperti yang disampaikan oleh Pak Kwik sama Pak Arief tadi Pak. Pilar pertama kan sebetulnya kan akses mereka kepada pendidikan. Akses mereka kepada kesehatan. Akses mereka kepada kesempatan ekonomi. Yang tentunya kan harus dibangun dalam satu sistem kelembagaan yang sangat baik begitu Pak.
Pak Kwik nih Pak, jadi menarik nih Pak. Sebetulnya bagaimana Pak relasi pelaku dan kondisi pasar pada sistem ekonomi Pancasila kita Pak, untuk bisa membuat tadi bagaimana kita agar penduduk itu tidak menjadi beban tetapi menjadi modal Pak. Saya kira tadi semua penjelasan Pak Kwik tadi kan mengarahnya ke sana nih Pak Kwik ya. Bagaimana Pak Kwik? Jadi begini, sebetulnya yang dikatakan tadi semua benar. Tetapi ketika kita merdeka dan presidennya Bung Karno selama 25 tahun, Bung Karno itu dihadapkan kepada sebuah negara merdeka yang terdiri dari 17.000 pulau dan 5.000 pulau dihuni. Sedangkan yang penghuninya padat atau cukup untuk memperoleh kemakmuran, kesejahteraan itu Pulau Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Tapi yang lain-lain kita tidak pernah mendapat informasi apa-apa. Itu pertama ya. Jadi terus kemudian tadi yang dikatakan oleh karena Bung Karno dihadapkan kepada negara yang seperti itu, yang oleh Belanda selama 300 tahun dijadikan korban atau objek sebagai divide et impera, diadu domba untuk dikuasai. Bung Karno dengan seluruh angkatannya harus menjadikan ini satu bangsa. Dan beliau diberi waktu 25 tahun. Sejarah memberi waktu 25 tahun. Itu kan luar biasa, penugasan yang hampir tidak mungkin. Akan tetapi apa yang diperoleh? Sampai hari ini kita berbicara dengan siapapun juga di seluruh Indonesia, saya warga negara Indonesia, negara kesatuan ada. Ketika Bung Karno di dalam proses, itu negara yang tua di Belgia itu saling bunuh-membunuh karena perbedaan bahasa. Irlandia dan Inggris sampai sekarang masih bermusuhan. Dulu bermusuhan berdarah perang oleh karena perbedaan agama. Sekarang dengan adanya Brexit, Scotland ingin merdeka. Bayangkan, dan di Indonesia ada. Pernah ada ini ingin merdeka, ini ingin merdeka. Tetapi kan oleh Bung Karno, ya antara persuasi tetapi juga antara kekuatan senjata dong. Oleh karena tokoh-tokoh mereka dalam Sumpah Pemuda sudah bersumpah untuk menjadi satu negara. Nah, yang saya ingin katakan, Bung Karno belum sempat membangun ekonomi. Tetapi ketika Bung Karno dijatuhkan, itu sudah infrastruktur politik sudah lumayan sekali. Negara sudah lumayan tapi miskin. Tetapi Bung Karno mengetahui persis kekayaan yang ada di bawah perut bumi Indonesia. Persis. Nah, istana dibanjiri oleh perusahaan-perusahaan asing, CEO asing, yang minta izin untuk mengeksploitasi sumber daya minyak macam-macam. Lalu Bung Karno menolak. Beliau memberi perintah kepada Khairul Saleh sebagai Waperdam, Wakil Perdana Menteri waktu itu. Tetapi bertanggung jawab khusus mengenai sumber daya alam, berikan sedikit saja secukupnya devisa yang kita butuhkan. Ibu Megawati kita yang baru berusia 16 tahun bertanya kepada Bung Karno, ini ceritanya Ibu Mega kepada saya langsung, mengapa tidak boleh? Dia mengatakan, Des, kalau memanggil Ibu Mega kan Gadis. Des, kita tunggu sampai kita mempunyai insinyur sendiri. Tetapi apa yang terjadi setelah Bung Karno jatuh? Langsung saja pada bulan November tahun 1967, Time Life Corporation mengambil inisiatif dan membiayai sebuah konferensi di Jenewa antara pemerintah Indonesia dan counterpartnya bukan pemerintah. Counterpartnya adalah IGGI, IMF, World Bank, Asian Development Bank, dan korporat-korporat besar di bawah pimpinan David Rockefeller.
Kami diwakili oleh semua menteri. Yang paling top Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Pak Adam Malik sebagai triumvirat. Disebut triumvirat bersama dengan Pak Harto. Bawahnya adalah semua ekonom yang disekolahkan di Berkeley oleh Ford Foundation dan semuanya sudah jadi menteri di bawah pimpinan Wijaya Niti Sastro. Nah, sekarang saya tidak akan, karena itu sudah ditulis oleh orang-orang Amerika sendiri. Jeffrey Winters, Power and Motions, muridnya dia Bradley Simpson, Economics with Guns. John Pilger juga sudah pernah menulis itu semua. Disitulah Indonesia dihabisi. Dalam waktu 3 hari, Indonesia dihabisin. Jadi dibagi. Freeport untuk Amerika ini, untuk ini untuk Eropa sudah dibagi habis. Sampai sekarang masih berlaku kontrak itu. Nah sekarang, Pak Arief tolong oleh karena di dalam pemerintahan itu mempunyai akses kepada data yang sebenarnya seperti apa. Sebetulnya berapa persen yang dikuasai oleh asing. Dan kalau semua itu kita bagi manfaatnya, berapa persen jatuh ke perusahaan asing untuk minyak yang sekarang udah habis, nggak relevan tapi masih ada sedikit lah. Dan berapa persen yang jatuh ke Indonesia dengan akal-akalan cost recovery. Ya. Walaupun production sharingnya 85% Indonesia, 15% asing. Tetapi dengan alasan cost recovery, dengan inflasi dan lain-lain, dan harus dibayar dengan natura, dengan minyak, akhirnya bagian Indonesia menyusut. Yang saya ketahui terakhir tinggal 60% mungkin sekarang sudah, tetapi sudah tidak relevan lah, oleh karena kita sudah impor neto kan, asset of export dari minyak. Tapi bagaimana batu bara? Banyak sekali pengusaha Indonesia yang kaya raya karena batu bara, banyak sekali. Dan yang saya pertanyakan nomor 1, batu bara, semua kekayaan yang ada di bawah perut bumi, itu yang membuat siapa? Yang berjasa untuk membuat ini siapa? Kan tidak ada. Itu diberikan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia. Siapa? Rakyat. Bangsa Indonesia semua manusia sama. Kok diberikan kepada swasta asing? Swasta Indonesia pun saya nggak mengerti. Mengapa swasta Indonesia bisa mendapat tambang batu bara? Bisa mendapat tambang. Dan yang aneh, coba tolong diselidiki. Tambang batu bara itu milik seorang warga negara Indonesia. Tetapi yang mengeksploitasi siapa? Dia kan hanya dipakai untuk Indonesiaan. Ini loh orang Indonesia kami. Tapi sebetulnya di belakangnya yang mengendalikan kan asing semua karena tidak punya teknologi, tidak punya modal. Coba kita teliti satu persatu yang punya batu bara. Tapi betul-betul diteliti. Di belakangnya asing. Nah, jadi karena kita baru membangun ekonomi dengan sumber daya alam, Bung Karno sudah mengerti, sekolahkan supaya dikelola sendiri karena ini adalah modal awal yang luar biasa besarnya, modal awal yang bisa menghabiskan cash luar biasa kalau dikelola sendiri oleh pemerintah, tapi langsung diberikan kepada asing. Pak Harto memikirkan mengenai manufacturing industry. Kita jangan mimpilah. Manufacturing apa? Kalau manufacturing kerajinan tangan segala macam kan tidak ada artinya nilai. Akan tetapi otomotif saja tidak sampai. Yang paling tradisional otomotif tidak bisa membuat. Mereknya pun semua merek asing. Kijang yang bagian terbesar dari komponen dibuat di Indonesia namanya kan Toyota. Semuanya merek-merek asing. Nah, ini sekarang di mana insinyur Indonesia yang dikatakan oleh Bung Karno ini, itu ada. Tetapi yang paling menyedihkan mereka adalah menjadi pegawai gajian dari majikan-majikan korporat-korporat besar asing maupun korporat-korporat besar bangsa Indonesia sendiri sebagai orang swasta menguasai kekayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada rakyat Indonesia. Dia tidak ikut membuat.
Tapi mereka oligark kekayaan ini yang Indonesia. Nah ini perlu difikirkan secara mendalam dan kita gugat kembali. Ya. Apakah realistis? Realistis. Kalau kita mempunyai keberanian, bukan kematian perang, pasti kalah lah. Nggak punya senjata nuklir, nggak punya apa-apa, pasti kalah. Bukan itu. Tapi saya mempunyai pengalaman. Ketika saya Menko, saya menerima warisan dari 2 Menko. Yang satu Pak Ginanjar, yang satu Pak Suhut atau lupa lagi ya. Karena zaman Pak Harto ada 2 Menko. Pada akhir zamannya Pak Harto 2 Menko. Yang satu Menko urusan pembangunan, yang satu Menko lengkapnya. Mereka mengatakan, oh Pak Hartarto. Dia mengatakan, karena kita udah kenal, jadi nggak formal, quick. This is your bloody mission impossible. Apa itu? Pak Harto memberikan lisensi kepada anaknya membangun listrik swasta yang disebut IPP, individual 27 perusahaan Amerika, yang Indonesia sebetulnya milik orang Amerika. Dan mereka boleh menentukan harga jual. Sedangkan transmisi dimiliki oleh pemerintah Indonesia. Nah, mereka menjualnya dengan harga mahal, kita kan rugi besar. Mereka untung besar kan. Kerugiannya 30 miliar dolar per bulan, per tahun. Kamu yang harus menyelesaikan this mission impossible. Saya Menko, Menteri SDM-nya Pak SBY. Jadi ya kita harus selesaikan. Kita panggil semua 27. Saya mengatakan begini, kami mengetahui bahwa kontrak sudah kami tanda tangani, ngerti. Tetapi tuan-tuan yang terhormat kan mengetahui bahwa ini adalah kontrak yang koruptif. Yang koruptif sifatnya dan mengakibatkan kerugian kami 30 miliar per bulan. Please, be reasonable. Jadi kurangilah keuntungan Anda yang berlimpah-limpah itu, kami tetap rugi. Tetapi kerugiannya jangan sampai 30 miliar. Tolong, kalau mau bekerja lama. Kalau ini begini terus caranya, saya tidak bisa menjamin bahwa rakyat akan bangkit melawan tuan-tuan sekalian. Akhirnya satu persatu berunding. Jurundingnya Pak Kuntoro, Mangun Subroto, dipimpin oleh Pak SBY. Nah, saya tentu terlibat sebagai Menko, tapi kan saya bukan kementerian yang punya hak memutus mereka semua. Cukup berhasil, saya lupa angka-angkanya, tetapi drastis. Harus punya keberanian seperti itu mengenai utang. Ya, misalnya, harus punya keberanian untuk mengatakan begini loh, di seluruh dunia, itu dimanapun di perguruan tinggi apapun diajarkan. Kalau memberi utang kepada orang, Anda itu mesti menilai dia bisa bayar kembali apa tidak. Dan kalau yang bersangkutan terbuka, Anda yakin bisa membayar kembali, nyatanya tidak bisa membayar kembali, Anda kan ikut bersalah. Ikut bertanggung jawab. Jadi saya minta pemotongan, haircut, minta perpanjangan, segala macam. Itu saya jalankan di Paris Club. Instead of 2,6 miliar yang tidak mampu dibayar 1 tahun, dengan cara demikian mendapat 3 tahun sekaligus. Jadi mereka bisa diajak bicara, tapi kita mesti rasional, argumennya yang kuat, buktinya yang kuat. Saya mengatakan bangsa Indonesia ini sedang dilanda korupsi, dan tuan-tuan yang terhormat dari seluruh dunia ini mendukung para koruptor Indonesia untuk menghabisi kekayaan alam kita. Is that reasonable? Dan kalau tuan-tuan bersikap demikian, apakah tidak bisa dipahami bahwa Indonesia lebih menjurus ke kiri ideologinya? Nah, dengan pembicaraan-pembicaraan seperti itu,
saya mengalami, tetapi saya sekaligus heran. Semua dirjen yang menunjang, yang ikut di dalam rapat-rapat, ini kan pernah semuanya rata-rata bersekolah di sekolah perguruan tinggi. Apakah mereka tidak pernah berdebat sangat keras? Mengapa menghadapi orang-orang asing? Di sini kok begitu lunak? Maka terjadilah menurut saya yang oleh Bung Karno ditakuti setengah mati. Kita nanti sudah merdeka, hati-hati. Bisa menjadi a Nazi van Coolies and coolie under the Nazis. Yang berarti kita ini nanti akan tetap bisa menjadi bangsa yang terdiri dari kuli-kulinya orang asing di dalam negeri sendiri dan menjadi kuli di dalam pergaulan antar bangsa. Apakah hal ini sudah terjadi atau belum? Saya tidak mau mengatakan apa-apa, oleh karena saya tidak mau mengkritik, tidak mau apa, dan saya juga tidak punya data yang akurat. Please, masukkan. Ya, jadi sumber daya alam yang begitu mahal, sebetulnya modal awal untuk melakukan segala-galanya. Lulusan luar negeri Indonesia terbaik, tarik kembali. Bagaimana caranya? Jadi ini yang saya bicarakan, ini semuanya praktek, nggak ada yang ideologi, ini praktek semuanya. Jadi tadi itu SDA sudah dirampok, bagaimana cara. Sekarang sistem penggajian, yang jujur lah. Saya baru membaca 3 hari yang lalu, KPK gajinya 5,6 juta. Tunjangan totalnya 300 juta sebulan. Ahok dipuji, luar biasa. Sebagai gubernur, dia di acara Mata Najwa terbuka loh, acara. Najwa tanya, Najwa siap, Anda mendapat yang namanya dana operasi gubernur apa tidak? Ya, berapa? 1,7 miliar sebulan. Habis atau tidak? Habis. Lalu Najwa mengatakan untuk apa semua? Ya kan banyak yang minta saya sebagai gubernur. Waktu zaman saya, dana operasi menteri itu 100 juta. Gajinya cuma 12 juta. Dan boleh saya tanya, Budiono sebagai kolega Menteri Keuangan, ini boleh untuk apa? Apa saja dan tidak akan diaudit, kecuali jangan beli mobil. Ini kan lucu kan. Jadi ini dibuat jelas lah. Ini gajimu memang sekian. Nah, kalau ada kok lucu, ya nggak lucu dong. Dia berbakti kepada seluruh bangsa Indonesia, 300 juta dianggap aneh. Seorang CEO perusahaan swasta berbakti kepada seorang cukong digaji 500 juta normal. The whole value lain. Kita bandingkan negara yang paling dekat, Singapura. Perdana Menterinya gajinya jauh lebih tinggi dari Presiden Amerika Serikat. Terang-terangan. Jelas itu. Nah itu satu ya. Terus kemudian ini mengenai partai-partai politik. Saya itu masuk partai politik setelah diumumkan di Kompas bahwa Pak Harto menyederhanakan partai yang banyak menjadi 3. Yaitu Golkar bikinannya dia sendiri, PDI yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Kristen, Partai Katolik, Partai Murba, dan IPKI. DPP-nya, fotonya, wah ini waktunya saya berpolitik, saya masuk PDI. Lalu yang beragama Islam satu P3. Saya senang sekali dengan penyederhanaan yang 3 partai itu. Nah itu berjalan, lalu kemudian dengan kesulitan yang luar biasa yang saya ceritakan tadi, saya dipanggil oleh Pak Murdiono. PDI sebagai partai apa punya ideologi, mempunyai gambaran yang jelas mengenai ideologi negara ini? Ya, jelas. Dari partai politik dia bilang, jelas. Coba jelaskan kepada kami, kepada saya. Saya katakan, PDI itu adalah PNI yang didirikan tahun 1927 oleh Bung Karno, sekjennya Manai Sofyan. Partai yang tertua nomor 2 di dunia, di Indonesia, sorry.
Partai yang pertama PKI, tapi kita udah nggak bicara soal itu lagi. Jadi ini partai yang punya ideologi betul-betul tentang bagaimana nasionalis itu sudah memikirkan sejak tahun 1927. Partai P3 itu yang menyinari kegiatan-kegiatan politik, yang menyinari kehidupan bernegara ini dengan nilai-nilai agama yang mulia. Golkar namanya saja golongan karya. Itu pegawai harus nurut ideologi yang ditentukan oleh PDI. Kemudian hanya senyum, berani mati ya, berani-beraninya ya mengatakan Golkar hanya pekerja yang disuruh-suruh gitu. Nah, ini juga sekarang menjadi sangat penting, relevan. Saya tidak akan memberikan ini bagaimana partai politik begitu banyak. Lalu mereka jelas oportunis kan. Tadinya memusuhin, tetapi ditawarin jabatan menteri mau bergabung semuanya. Tapi ideologinya apa? Yang dikatakan Pak Arief, presiden ganti, semua ganti. Kami sudah. Pak Harto sudah membuat GBHN. Setelah GBHN tidak ada karena reformasi, ada undang-undang tertentu, saya lupa nomornya. 25. Bahwa Bappenas harus membuat rencana pembangunan jangka menengah RPJP. Setiap tahun harus ada musrenbangnas. Ini di mana sekarang? Di mana sekarang? Zaman saya saja, saya sedih sekali. Kami membuatnya luar biasa. Dan orang-orang yang terpandai di Indonesia di dalam birokrasi itu berkelompok di 2 tempat. Yang satu Bank Indonesia, yang satu di Bappenas. Coba cek. Itu ketika saya PhD-nya 87 orang dari universitas terbaik di dunia. Itu bekerja setengah mati, tapi yang jadi menteri, pemimpin partai, nggak mau baca, males. Sekarang lebih parah lagi. Karena anggota DPR-nya kaum para artis. Jadi mereka bergabung ini dengan ideologi apa gitu. Ini perlu kita pikirkan bersama. Nah, kita ini semuanya sudah punya. Untuk menjaga jangan sampai ada jadi oligark, konglomerat besar. Kita punya undang-undang anti monopoli, punya KPPU, diberi duit, diberi anggaran. Kita punya Kementerian Usaha Kecil, koperasi ada, menterinya ada, semua ada. Tapi kok menjadi begini setelah 75 tahun? Itu perlu diaudit sama sekali, saya kira. Jadi kita kuah pikiran itu sudah cukup lekam lah. Tapi masih bisa dilengkapi sangat mudah. Jadi kalau pergi ke mereka, saya mau belajar soal ini, pasti mereka membuka semuanya. Karena kita tidak punya musuh. Di dunia ini kita tidak punya musuh, pasti dibuka semua. Tetapi apa yang terjadi? Yang apa istilahnya kalau anggota DPR kunjungan kerja itu mereka kan tidak belajar, mereka berbelanja kan. Ini mesti didisiplinkan semua menurut pendapat saya. Sedih saya melihat ini semua sekarang itu. Sekian dari pihak saya masukannya. Baik, sebelum ini pemirsa ada satu yang menarik sebetulnya yang ingin saya tanyakan sebelum kita akhiri perbincangan kita pagi ini. Pak Arief nih Pak, bicara mengenai ekonomi Pancasila, bagaimana sebetulnya ini Pak bisa kita pastikan itu akan bisa mengawal tujuan kemerdekaan kita Pak Arief? Ya, yang pertama dia harus walking ya. Walking itu dia harus menjadi tindakan. Ya, menjadi tindakan. Kemudian yang kedua ya tentu harus ada keberanian untuk melakukan kalau istilahnya saya itu mungkin politik banting setir gitu ya, menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Pak Kwik tadi. Dan ini memang membutuhkan konsensus kerja bersama dari seluruh stakeholders ya, bukan hanya Pak Presiden Jokowi semata, bukan hanya partai politik tertentu saja seperti halnya PDI Perjuangan gitu, tapi seluruh parpol dan unsur dari
masyarakat ya, itu juga menjadi penting ya. Jadi intinya adalah ya Pancasila itu harus terwujud dalam tindakan Ya. politik, bukan political discourse, tapi ya dalam tindakan yang diinstitusionalisasi melalui kebijakan-kebijakan publik, apakah itu undang-undang, peraturan pemerintah, perda, dan lain sebagainya, yang kemudian direkognisi oleh rakyat, ya, menjadi sebuah kenyataan yang dirasakan gitu. Dan saya rasa komitmen itu ada ya pada saat ini kita sedang melakukan ataupun berproses apa yang disebut dengan grid, satu transformasi besar, satu migrasi besar, walaupun memang tidak mudah, tapi proses itu sedang menuju ke sana ya menurut pandangan kami, dan ini memang membutuhkan dukungan yang kuat ya. Satu komunitas epistemik juga harus dibangun untuk dan diperbesar gitu ya, agar kemudian proses-proses tindakan ini bisa berjalan secara berkelanjutan. Kalau menurut pandangan kami seperti itu, Pak Hisar. Mungkin Pak Kui juga Pak, ini tadi saya mendengar dengan seksama Pak, masalah peraturan dan pengaturan pemerintah Pak. Menurut Pak Kui Pak, pada penerapan sistem ekonomi Pancasila kita Pak, bagaimana sebetulnya menurut pandangan Pak Kwik ini Pak, masalah peraturan dan pengaturan pemerintah Pak? Ya, gampang sekali. Oleh karena apa? Oleh karena kita ketika mempelajari negara-negara yang sebetulnya welfare state betul-betul, jadi yang nomor 1 sekarang ini Norwegia. Ikut campur tangan pemerintah 70%, sukarela. China juga semua perusahaan 70% dimiliki oleh BUMN negara, akan tetapi lain. Alasannya lain, dari 100% menjadi lebih bebas, tetapi pemerintah pun ikut mekanisme pasar. Nah, jadi kita tinggal pergi atau ke China, bagaimana caranya ngatur, kita atau kemana-mana lah, belajar China bagaimana. Karena sekarang ini sama semua, cuma pengaturannya saja yang berbeda, konkretnya. Nah, kita ke welfare state yang nomor 1 lah supaya tidak terlampau banyak, pergilah ke Norwegia, bagaimana ngaturnya. Nah, koperasi, pergilah ke Swedia. Karena Swedia dulu, sekarang saya tidak tahu, mungkin masih. Itu 90% dari retail store itu konsum, itu dalam bentuk koperasi. Belanda juga susu bendera itu koperasi. Nanti bisa kita bicarakan perkembangannya dari nol karena saya mengetahui, saya kenal mereka, saya mengetahui sampai menjadi Rabobank. Itu Raiffeisenbank, koperasi petani Jerman. Bo itu Burenlandbank, Bur itu petani. Mereka bergabung menjadikan Rabobank yang begitu raksasa sekarang. Asal usulnya koperasi loh. Di Indonesia saya cuma melihat satu, yaitu Bumi Putra yang dibangun oleh 3 guru zaman kolonial dan bisa menjadi begitu besar, tetapi akhirnya hancur juga. Mungkin terkena korupsi. Jadi penyakit korupsi ini memang luar biasa, juga harus diberantas. Nah, saya cuma menurut pendapat saya ya, satu-satunya partai yang mempunyai amanah dan diberi amanah tugas historis sejarah untuk mempunyai arah ideologi yang sangat jelas, dan sekarang sudah waktunya setelah 75 tahun merdeka untuk membumikan, adalah PDI Perjuangan. Jadi PDI Perjuangan harus menjadi pelopor kalau masih mau mentolerir adanya demikian banyaknya partai dan bermunculan terus. Tetapi kalau bisa dengan reasoning, dengan mengembalikan ke partai yang jumlahnya sedikit, Amerika Serikat cuma 2, Inggris cuma 2, Belanda banyak, Belgia banyak,
Tetapi ada mekanisme tertentu yang membuat mereka teratur. Itu kita bahas lain kali kalau ada minat gitu. Jadi itulah. Jadi sebetulnya sekarang dulu sulit, tapi sekarang ini gampang sekali. Tinggal pergi ke mereka kok. Tinggal pergi ke mereka belajar dan belajarnya praktis lagi. Tanya sama dirjen-dirjen mereka itu bagaimana. Saya saja di sini punya 2 buku tebal, yang satu kumpulan Social Security, yang satu kumpulan seluruh perundang-undangan yang berkaitan dengan tenaga kerja. Jadi cuma ya bacanya sudah berusia begini, hurufnya kecil-kecil. Nah, yang sekarang masih aktif itu belajar praktek, bukan teori-teori di ruang-ruang perkuliahan itu. Oke, baik Pak Kwik. Ini sangat menarik ya perbincangan kita. Sudah sangat begitu panjang. Ada 2 tokoh di sini, tokoh PDIP senior dan tokoh PDIP bukan tergolong muda sebetulnya, tapi tokoh yang lagi naik daun. Pak Arief, ini kita membuka kesempatan Pak untuk hari-hari yang akan datang. Tadi ada satu masalah menurut hemat saya juga perlu kita diskusikan lebih panjang, masalah institutional economics ya, ekonomi kelembagaan Pak. Karena memang pemerintah kan saat ini sudah memberikan akses terhadap pendidikan, kesehatan, kesempatan ekonomi, tapi kan kelembagaan kan menjadi persoalan penting juga Pak. Nanti kita Pak Kwik ya Pak, satu episode khusus Pak ini kita membahas masalah bagaimana sebenarnya kelembagaan ini bisa kurang begitu optimal sekarang Pak kebijakan pemerintah. Nah baiklah Pak Kwik, terima kasih banyak sudah hadir di studio. Pak Arief sudah hadir di studio, bincang-bincang yang sangat luar biasa, sangat konstruktif. Baik pemirsa, demikian perbincangan kami seputar relevansi dan penerapan sistem ekonomi Pancasila di Indonesia. Pastikan Anda terus memperbaharui informasi seputar ekonomi di program IB KKG Morning Talk. Jangan lupa ya pemirsa, tetap like, comment, dan subscribe channel YouTube Pak Kwik. Karena Pak Arief sudah punya channel YouTube sendiri Pak. Jadi silakan para pemirsa subscribe ya, like dan komen channel beliau. Dan juga kampus kita Pak Arief juga punya channel sendiri, channel kita IB Quick&Gi. Seluruh perbincangan kita di studio ini bicara mengenai pendidikan, ekonomi, kesehatan, itu semua selalu kita upload di 2 channel ini Pak Kwik. Untuk itu saudara, nantikan kita di topik-topik menarik lainnya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sekali lagi terima kasih Pak Kwik. Terima kasih Pak Arief. Sampai ketemu di episode berikutnya. Selamat siang semuanya. Siang.